Halo, apa kabar? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang setiap hari kita lihat, kita sentuh, tapi mungkin jarang banget kita pikirin dalam-dalam. Yap, pintu dan jendela rumah kita. Ternyata ini bukan sekedar lobang di dinding loh, ini adalah kunci dari kenyamanan, keamanan, dan bahkan jiwa dari sebuah rumah. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Mungkin Anda mikir, alah gitu doang, kan cuma pintu sama jendela. Tunggu dulu, di balik kesederhanaannya itu ada dunia yang penuh pilihan, yang bisa ngubah total cara kita ngerasain rumah kita sendiri. Percaya atau enggak, satu jendela aja itu bisa punya setidaknya 10 fungsi yang beda-beda. Dan semuanya itu ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai kesehatan sampai ya tagihan listrik kita. 10? Banyak juga ya. Fungsi-fungsi dasarnya sih kita semua udah tahu lah ya. Pencahayaan alami, jelas, itu bisa bikin mood kita jadi lebih baik. Sirkulasi udara yang lancar, bikin rumah lebih sehat, nggak pengap. Efisiensi energi, wah ini penting banget buat hemat pengeluaran. Tapi lebih dari itu, jendela itu ibarat bingkai lukisan hidup kita ke dunia luar. Dan pintu itu semacam kartu nama dari rumah kita. Oke, kita mulai masuk ke keputusan besar pertama yang biasanya dihadapi semua orang pas bangun atau renovasi rumah. Milih material kusen. Dan ini dia pertarungan klasiknya antara kehangatan alami kayu melawan ketangguhan modern dari aluminium. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kayu emang punya pesona klasiknya sendiri, kelihatan hangat dan natural. Tapi coba deh kita lihat kolom aluminium. Anti rayap sudah pasti. Tahan cuaca? Jelas. Umurnya bisa lebih dari 20 tahun. Jadi meskipun mungkin di awal harganya sedikit lebih tinggi, untuk jangka panjang aluminium ini jauh lebih irit karena perawatannya gampang banget. Oke, urusan kusen udah beres. Sekarang kita ngomongin isinya, yaitu kaca. Ini sama pentingnya loh. Yuk kita lihat jenis-jenis kaca yang ada dan gimana masing-masing bisa menjawab kebutuhan kita yang beda-beda. Ini dia nih, pahlawan tanpa tanda jasa buat keamanan keluarga. Kaca tempered itu kuat banget karena proses pemanasan ekstrim. Dan yang paling keren, kalaupun sampai pecah, pecahannya itu jadi butiran-butiran kecil kayak jagung, jadi nggak tajam sama sekali. Makanya, kaca ini wajib banget hukumnya buat pintu geser atau jendela besar yang dekat area main anak-anak. Kalau tempered tadi buat aman dari kecelakaan, nah laminated ini buat aman dari gangguan luar. Bayangin aja ini kayak sandwich kaca. Ada 2 lapis kaca, terus di tengahnya ada lapisan film yang super kuat. Jadi kalaupun kacanya retak, pecahannya itu bakal nempel di filmnya, bikin jadi susah banget buat ditembus. Bonusnya, lapisan film itu juga ampuh banget buat meredam suara bising dari jalanan. Nah, ini pilihan paling cerdas buat kita yang tinggal di iklim tropis. Kaca Low E ini punya lapisan super tipis yang nggak kelihatan, fungsinya kayak kacamata hitam buat rumah kita. Dia ngebiarin cahaya masuk biar ruangan tetap terang, tapi panas mataharinya dipantulin lagi keluar. Hasilnya, ruangan jadi lebih adem tanpa harus boros AC. Dan yang terakhir, buat area-area di mana kita butuh cahaya tapi juga butuh privasi, kayak di kamar mandi atau ruang cuci, kaca buram atau frosted glass ini solusinya. Cahaya tetap bisa masuk dengan lembut, tapi privasi kita tetap terjaga 100%. Memilih material emang penting, tapi ternyata ada juga loh aturan-aturan yang lebih besar lagi yang ngebimbing kita untuk punya desain rumah yang baik. Aturan ini bisa datang dari standar teknis pemerintah, bisa juga dari kearifan budaya yang udah turun-temurun. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi Standar Nasional Indonesia atau SNI ini sebenarnya adalah jaminan mutu buat kita. Ini memastikan kalau pintu atau jendela yang kita pasang itu nggak cuma pas ukurannya, tapi juga kuat nahan beban, tahan cuaca, dan yang pasti aman buat dipakai bertahun-tahun ke depan. Ini adalah fondasi dari rumah yang kokoh. Dan dari yang sifatnya teknis, sekarang kita beralih ke perspektif yang beda banget. Kita masuk ke prinsip-prinsip harmoni yang datang dari budaya. Contohnya Feng Shui. Menurut Feng Shui, pintu utama itu bukan cuma jalan masuk, tapi mulut Qi, gerbang masuknya energi kehidupan ke dalam rumah. Makanya materialnya harus terasa kokoh dan stabil. Bagian yang serunya soal warna nih. Misalnya, pintu rumah Anda menghadap ke selatan, yang elemennya api, warna merah atau oranye dipercaya bisa mengundang energi positif dan kemakmuran. Ini perpaduan yang indah antara desain dan kepercayaan. Kalau kita ngintip sedikit ke tren masa depan, arahnya jelas, membawa alam ke dalam rumah. Kusennya dibikin makin tipis dan elegan, bukaan jendelanya makin lebar, dan warna-warna kayak hitam doff lagi naik daun. Tujuannya satu,
untuk menghilangkan batasan antara ruang dalam dan luar, supaya kita bisa lebih nyatu sama pemandangan di sekitar. Nah, setelah pusing-pusing, milih desain, material, dan lain-lain, ada satu langkah terakhir yang krusial banget, perawatan. Gimana sih caranya biar investasi penting ini bisa awet dan tahan lama? Yuk kita bahas. Kunci perawatan, apalagi buat kusen kayu, itu cuma satu, pencegahan. Cukup 3 langkah simpel ini aja. Pertama, bersihkan rutin pakai lap lembab buat ngilangin debu. Kedua, lindungi dari musuh utamanya, air dan rayap. Dan ketiga, yang paling penting, inspeksi. Luangkan waktu 5 menit aja setiap beberapa bulan buat ngecek. Jadi kalau ada masalah kecil, bisa langsung diatasi sebelum jadi besar dan mahal. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Setiap uang yang kita keluarkan untuk pintu dan jendela yang bagus itu bukan biaya, tapi investasi. Investasi untuk kenyamanan kita sehari-hari dan pada akhirnya untuk nilai jual rumah kita nanti. Jadi setelah kita bahas semuanya, coba deh sekarang Anda lihat lagi pintu dan jendela di rumah Anda. Apakah mereka sudah menceritakan kisah yang tepat tentang Anda dan keluarga? Cerita seperti apa yang ingin Anda sampaikan lewat mereka? Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.